dalam perjalanan. Tiba-tiba terjadi badai besar yang membuat kapal mereka akan terbalik. Semua orang panik dan teriak-teriak. Tenang semua, kita harus tetap tenang. Ahli navigasi, apakah ada jalur lain yang bisa kita pilih selain menghadapi badai ini? Maaf Kapten, kita sudah terlalu jauh di laut lepas dan tidak ada jalur lain yang bisa kita pilih selain menghadapi badai ini. Namun, saya telah menemukan sebuah pulau di peta yang mungkin bisa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Baiklah semua, kita harus bersikap profesional dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi badai ini. Siapapun yang bisa membantu silakan ikut serta. Semua orang berusaha keras untuk memperbaiki kapal dan menghadapi badai. Tiba-tiba terjadi kebocoran yang besar di bagian bawah kapal dan air mulai masuk ke dalam kapal. Oh Tuhan, kita akan tenggelam. Kita harus segera menyelamatkan diri. Siapa yang bisa berenang? Kami bisa berenang. Saya akan mencoba menyelamatkan diri. Baik, kita harus segera menyelamatkan diri. Semua orang berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan pelampung yang tersedia. Namun tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari dasar laut dan sebuah ikan raksasa muncul dari bawah kapal. Ikan tersebut menyerang para penumpang yang sedang berenang, membuat mereka panik. Beberapa penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian lainnya terperangkap dalam giliran ikan raksasa tersebut. Aduh, kita dapat apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera menyelamatkan orang-orang yang terperangkap oleh ikan raksasa tersebut. Baik, kita harus segera menyelamatkan mereka. Semua orang yang masih selamat berusaha menyelamatkan orang-orang yang terperangkap oleh ikan raksasa tersebut. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menyelamatkan semua orang yang terperangkap dan membawa mereka ke pantai. Di pantai, mereka menemukan sebuah teluk yang dapat menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Kita harus segera membangun tempat tinggal yang sederhana di teluk ini. Siapapun yang bisa membantu silakan ikut serta. Semua orang bekerja sama untuk membangun tempat tinggal di teluk tersebut. Mereka juga mencari makanan dan belajar mengenai pulau tersebut. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah hutan yang terlihat sangat menyeramkan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain mencari makanan di dalam hutan tersebut. Aduh, makan ini berapa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus berani dan terus mencari makanan di dalam hutan ini. Kita tidak punya pilihan lain. Semua orang berani dan terus mencari makanan di dalam hutan tersebut. Namun, tiba-tiba mereka menemukan sebuah monumen besar
yang terlihat sangat tua dan memiliki aura yang menyeramkan. Di depan monumen tersebut, mereka menemukan sebuah perisai yang tergantung di sebuah pohon. Apa itu? Saya tidak tahu, tapi perisai tersebut terlihat sangat tua. Kita harus mencoba mengambilnya. Semua orang berusaha mengambil perisai tersebut. Namun tiba-tiba perisai tersebut terbang ke udara dan terjatuh ke tanah di depan monumen tersebut. Kemudian terdengar suara yang sangat keras di monumen tersebut dan sebuah cahaya terang muncul dari dalam monumen tersebut. Di dalam cahaya tersebut mereka melihat seorang pria tua yang terlihat sangat kuat dan berwibawa. Siapakah kalian yang berani mengambil perisai yang merupakan milikku? Kami hanya penumpang kapal yang terdampar di pulau ini. Kami tidak berniat merusak apapun. Baiklah, saya akan memaafkan kalian. Namun jika kalian ingin tetap hidup di pulau ini, kalian harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sini. Kami akan mematuhi aturan-aturan tersebut. Terima kasih atas pengampunanmu. Setelah itu, pria tua tersebut memberikan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para penumpang kapal tersebut. Para penumpang kapal tersebut setuju dan berjanji akan mematuhi aturan-aturan tersebut. Pulau tersebut kemudian dikenal sebagai Pulau Kapal karena dianggap sebagai tempat yang aman bagi para penduduknya. Peraturan penumpang di pulau ini. 1. Setiap penumpang wajib menjaga keselamatan diri dan orang lain selama di pulau. 2. Dilarang merusak lingkungan dan sumber daya alam di pulau ini. 3. Setiap penumpang harus menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar. 4. Setiap perselisihan harus diselesaikan dengan cara damai dan tidak boleh menggunakan kekerasan. 5. Setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan izin dari pemilik pulau. 6. Dilarang mengambil atau rusak barang-barang yang bukan milik pribadi dari pulau. 7. Setiap penumpang harus selalu waspada dan siap untuk darurat dan evakuasi jika terjadi musibah alam. 8. Setiap penumpang harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemilik pulau. Demikianlah cerita tentang asal pula Pulau Kapal.